Halo semuanya, semoga rekan-rekan yang menonton video saya kali ini dalam kondisi yang sehat dan berbahagia bersama keluarga dimanapun berada. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari sistem operasi tenaga listrik, yaitu analisa dan evaluasi operasi sistem tenaga listrik. Dimana dalam proses operasi sistem tenaga listrik yang harus kita pahami bersama, sistem tenaga listrik merupakan interrelasi dari komponen-komponen dari sisi pembangkitan, kemudian dihubungkan oleh transmisi, selanjutnya didistribusikan melalui gardu induk, jaringan distribusi, hingga sampai ke jaringan tegangan rendah yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian dalam operasi sistem tenaga listrik yang harus kita perhatikan juga adalah perkiraan beban, di mana perkiraan beban merupakan masalah dalam operasi sistem tenaga listrik yang dikelompokkan menjadi beban jangka pendek, yaitu dalam hitungan jam ya, kemudian menengah dalam hitungan minggu atau per bulan, dan panjang yang bersifat perkiraan beban tahunan. Kemudian ada jadwal pemeliharaan yang tentunya merupakan untuk andalan sistem operasi, karena merupakan suatu hal yang sangat vital, maka ini harus memiliki jadwal yang terencana secara spesifik. Kemudian berikutnya adalah optimisasi dari hidro dan termis sebagai beban pembangkit guna untuk optimalisasi dari bahan bakar, atau bagaimana kita menggunakan bahan bakar seminimum mungkin untuk membangkitkan. Kemudian selanjutnya adalah optimalisasi PLTA, yaitu hubungan cascade, pompa, dan pasang surut. Selanjutnya adalah jadwal operasi pembangkit. Nah, di sini merupakan langkah penghematan bahan bakar juga. Jadi kita harus bisa menentukan kapan satu pembangkit baik hidro maupun termis kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah pembagian beban yang ekonomis sebagai dasar pembangkit termis yang bekerja, karena pembangkit termis membutuhkan bahan bakar yang cukup besar. Selanjutnya adalah pengaturan frekuensi, diperlukan dalam mengatur pembebanan yang dinamis dari beban-beban kita. Selanjutnya adalah adanya kendala dan gangguan yang tidak dapat kita hindarkan. Di sini ada gangguan yang baik bersifat temporer maupun permanen ya. Selanjutnya adalah pengaman sistem kita sebagai penekan bila terjadi gangguan atau kendala agar tidak meluas. Jadi kita memiliki sistem pengaman yang bersifat selektif. Kemudian pelaksanaan dan pengendalian operasi dibuat ini harus mempertimbangkan antisipasi dari kendala dan gangguan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah pengaturan tegangan untuk mencapai rugi-rugi daya nyata yang seminimal mungkin. Jadi kita harus meminimalkan potensi susut atau losses, kehilangan KWH yang tersalurkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sarana operasi, di mana berhubungan dengan lalu lintas data dan informasi dalam suatu proses operasi sistem tenaga listrik. Jadi di sana kita memanfaatkan baik dari modem atau misal modem ya dalam peralatan proteksi, sehingga dapat dilaksanakan telecontrolling, telemetering, dan sebagainya. Selanjutnya adalah laporan operasi, di mana memuat tentang instalasi yang terpasang baik dari unit pembangkit hingga distribusi. Jadi di sini data yang kita miliki harus benar-benar up to date secara real time. Kemudian laporan pemeliharaan dan perbaikan, itu dari rencana hingga realisasi harus tercatat keseluruhan sehingga dapat kita evaluasi. Kemudian laporan bagaimana pembebanan instalasi
Jadi di sana kita terdapat data perkiraan beban, kemudian realisasi beban sistem. Jadi bagaimana realisasinya di lapangan dari beban sistem kita. Selanjutnya adalah laporan produksi, di mana itu adalah laporan tentang penyediaan tenaga listrik. Jadi laporannya akan berbentuk neraca energi. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam operasi yang terjadi seperti gangguan dan kendala-kendala agar nantinya dapat kita hilangkan atau antisipasi. Kemudian bahan bakar, itu laporan tentang persediaan dan detail pemakaian bahan bakar ini sangat vital karena merupakan biaya yang terbesar. Selanjutnya adalah statistik operasi secara bulanan maupun tahunan. Dan terakhir adalah laporan aliran daya saat beban puncak baik siang maupun malam. Selanjutnya adalah di rasio-rasio operasional, di mana ada faktor beban. Jadi di sana akan menggambarkan karakteristik efisiensi beban sistem dengan perbandingan beban rata-rata dengan beban puncaknya. Selanjutnya adalah faktor kesediaan yang merupakan perbandingan daya tersedia dengan daya terpasang. Lalu ada faktor penggunaan, di mana merupakan perbandingan antara beban puncak dengan daya terpasang. Sehingga di saat beban puncak, tentunya daya kita harus cukup, jangan sampai kekurangan suplai atau oversupply. Dua-duanya menyebabkan kita mengalami kerugian. Selanjutnya adalah capacity factor, di mana perbandingan produksi KWH tahunan dibandingkan dengan daya terpasang dikali 8.760 jam. Nah, selanjutnya adalah force outage rate atau FOR, di mana akan memuat keandalan peralatan sistem. Selanjutnya adalah SFC atau Specific Fuel Consumption, merupakan perbandingan pemakaian bahan bakar dan produksi KWH kita. Nah, jadi dalam analisa dan evaluasi hasil operasi ini, di sini adalah langkah-langkah perbaikan gangguan dan kendala dalam suatu sistem. Jadi dapat kita evaluasi sesuai dengan catatan yang telah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Kemudian sebagai upaya kita untuk meningkatkan keandalan sistem kita, kemudian bagaimana kita dapat memahami biaya operasi secara keseluruhan, dan terakhir tentunya adalah sebagai gambaran dari mutu dan keandalan sistem operasi. Jadi tentunya keandalan operasi harus berbanding lurus dengan rupiah KWH. Jadi rupiah KWH yang kita dapatkan tidak bisa kita menurunkan kualitas dan mutu penyaluran kita. Jadi harus sama kualitasnya. Namun kita juga harus tetap memiliki keuntungan dari operasional kita. Jadi tentunya dalam pengoperasian sistem tenaga listrik dari pembangkitan hingga distribusi harus kita pahami keseluruhan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton. Saya harapkan masukan dan komentar perbaikan dari rekan-rekan semua. Tentunya saya baru belajar dan sangat-sangat banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saya bisa memberikan video-video berikutnya untuk referensi kita bersama. Sekian dan terima kasih saya. Salam hormat saya Pak Rio selaku dosen pengampu Sistem Operasi Tenaga Listrik.